Wah, cepet banget gerakannya. Gigit. Gigit, Mas. Iya. Galak banget, Mas. Biawak air atau Varanus salvator ini dia cukup agresif ya. Dia berbalik kaki, dia nyembur langsung. Tenang kawan. Saat memasuki Kota Batu, hawa pegunungan yang sejuk dan segar langsung menyapa kehadiran saya. Kota Batu merupakan salah satu daerah yang dikelilingi oleh pegunungan yang ada di wilayah Jawa Timur, yang secara geografis merupakan daerah tropis. Selain wisata apel, Batu terkenal dengan wisata desa bunga. Karena posisinya yang berada di dataran tinggi, kota wisata Batu merupakan kota yang menjadi sentra pertanian dan juga lihat perkebunan bunga dan buah-buahan. Dan di sini kita bisa melihat perkebunan bunga yang sangat indah. Nah, sekarang Panji mau mampir dulu melihat proses penanaman bunga di sini seperti apa. Penasaran kan? Ikut terus Panji ya. Salah satunya berada di kawasan Bumiaji. Di sini pengunjung disambut warna-warni bunga yang berjajar di kanan kiri jalan. Sayangnya cuaca pagi ini mulai mendung. Namun demikian, bunga-bunga di kebun ini membentang luas, tetap memancarkan kecantikannya. Kita langsung turun, kita lihat. Tak hanya melihat atau memilih bunga sepuasnya, di sini juga bisa menikmati pemandangan yang indah dengan hamparan bunga dan latar belakang pegunungan. Assalamualaikum. Waduh, lagi pada ngapain ini ibu-ibu? Pak? Sukem? Ya, ini. Apa ini sukem tuh? Ini dari padi itu. Dari bekas kulitnya padi yang sudah terkupas ya Pak ya? Terkupas itu. Oh iya. Buat tanaman. Wah, Panji lagi sama petani bunga nih di sini. Ya. Ini bapak-bapak dan ibu ini lagi bikin apa namanya Pak? Ini Pak, sukep apa? Ini buat nanam bunga. Buat nanam bunga ya Pak ya? Emang nggak pakai tanah Pak? Pakai ini aja subur ya? Oh sudah ada tanahnya. Itu jenis bunga apa Ibu? Hah? Monika. Ya. Oh. Ini Monika Pak? Ya ini Monika. Oh, nah ini bunga Monika nih. Harga jualnya tinggi nggak bunga ini Pak? Itu kalau polybag kecil 1.500. Oh, satu bunga ya? Ya satu polybag. Satu polybag ini. Pemasarannya sampai mana Pak kalau di sini Pak? Banyak kan ya keluar Jawa. Keluar Jawa? Ya, Wih, sampai keluar Jawa juga ternyata pemirsa. Sampai Kalimantan. Jadi memang selain dikenal sebagai kota wisata, kota Batu ini juga dikenal sebagai kota pertanian dan juga kota buah-buahan dan bunga ya Pak ya. Selain di sini ada lagi tempat lain mungkin Pak di Batu Pak yang memproduksi bunga Pak? Kalau bunga daerah Sidomulyo. Sidomulyo ya Pak ya. Ini daerah apa? Sidomulyo. Oh ini Sidomulyo memang ya Pak ya. Memang di sini ya pusatnya ya Pak ya. Oh jadi emang saya kebenaran nih jalan-jalan di pusat tempat sentra bunga ya Pak ya. Nah, ini Ibu tuh nggak tahu bener apa enggak. Wah Pak makasih banyak ya Ibu, makasih ya. Saya jalan lagi. Yuk kita lanjut lagi jalan-jalan lihat-lihat bunga.
Ada kehidupan satwa yang terkadang dianggap sebagai pengganggu. Mas, oh, mas, itu. Jangan. Ada apa? Gimana mas? Tadi. Ini bukan nih? Ya, itu. Awas. Kecabut pak. Mana mas? Gimana mas? Ini bukan nih? Ya, itu. Kecabut pak. Wow, ini ular lanang sapi nih. Gila, cepet banget gerakannya. Ular galak. Lihat, karena lengah, satu gigi taring ular ini nembus kulit panji nih. Wih. Tapi untungnya ular ini bukan ular jenis yang berbisa ya, jadi nggak apa-apa. Ini dia mas. Ular apa itu mas? Ular lanang sapi. Oh lanang sapi. Ular ini. Sih. Walaupun nggak ngigit. Ngigit mas. Iya. Galak banget ya itu mas. Waduh. Ini biarpun nggak beracun tapi galaknya minta ampun tuh. Iya. Tadi saya ketemu lagi gitu. Gak apa-apa mas? Gak apa-apa. Cuma kayak ketusuk bunga kok. Bisa aja mas. Hati-hati mas. Sini. Ular lanang sapi atau Elype radiata merupakan reptil yang memiliki gerakan cepat. Jika merasa terancam, ular ini akan segera menyerang lawannya. Ular sapi atau Elype radiata merupakan ular yang memiliki keagresifan cukup tinggi. Hampir sama dengan kobra, ular ini dapat memipihkan lehernya. Tapi berbeda dengan bentuk pipih leher kobra yang lonjong ke samping, ular ini lonjongnya malah ke bawah. Selewat, bentuknya tuh mirip sama kobra ya, cuma ular ini beda jenis banget sama kobra. Setelah itu, Meski tidak berbisa, reptil yang biasa disebut ular lanang sapi ini bukan hewan yang mudah untuk ditangkap atau digunakan. ular yang benar-benar galak. Rahang ular ini kecil, tapi jenis giginya nggak jauh beda sama jenis gigi ular piton. Mas, kalau misalkan berkebun cukup hati-hati juga ya, karena harus cukup hati-hati karena ular ini tuh emang habitatnya di daerah perkebunan kayak gini. Ini kan banyak air-air kan, Iya. untuk nyiram bunga ya. Iya. Tapi jangan salah, ular ini tuh suka main di antara semak-semak juga. Walaupun nggak beracun, tapi kalau gigit tetap aja berdarah kan. Iya. Gitu, jadi harus hati-hati. Oke, ular ini aku bawa ya mas ya. Oke, nggak apa-apa. Saya tak bisa meninggalkan ular ini begitu saja di tengah pemukiman dan kebun bunga para petani. Lebih baik saya mengembalikan ke habitat asalnya. Saya khawatir ular ini dibinasakan karena dianggap berbahaya oleh warga yang kurang paham. Petualangan masih terus berlanjut. Saya mencoba menyusuri kawasan perbukitan. Saya berharap bisa bertemu dengan satwa-satwa lainnya yang ada di sekitar lingkungan ini. Walaupun berjalan cukup jauh, tapi saya sama sekali nggak merasakan capek. Karena udara di sini memang sejuk dan segar. Selain itu, suasana pun mendukung banget. Lihat airnya, jernih banget. Dan air-air yang ada dan mengairi perkebunan ini merupakan air yang berasal dari lereng-lereng gunung yang mengelilingi daerah ini. Keren banget di daerah. Aduh.
lagi reptil air yang saya temukan nih. Biawak air atau Varanus salvator ini lihat dia cukup agresif ya. Dia cukup agresif ya. Wih, rahangnya kuat banget. Lihat ini. Ini adalah biawak air. Biawak air ini senang hidup di wilayah yang dekat-dekat air. Hewan ini merupakan biawak yang bisa tumbuh besar. Panjang maksimalnya bisa sekitar 2,5 meter dengan berat tubuh sekitar 45 kg. Biawak air merupakan hewan yang senang sekali memakan ikan. Selain ikan, biawak ini juga senang memakan bangkai. Wow, rupanya cuaca sekarang tidak mendukung nih untuk Panji berpetualang. Selalu hujan seperti ini setiap hari di Kota Batu. Tapi lihat, biawak ini selalu semangat. Lihat ini. Binatang ini sangat kuat sekali rahangnya. Biawak air memiliki rahang yang kuat untuk menggigit mangsa. Sedangkan cakarnya yang kuat digunakannya untuk merobek daging mangsanya. Hewan ini juga kerap berburu, sama seperti saudara dekatnya Komodo yang ada di Pulau Komodo sana. Biawak memiliki kulit yang kasar, sama seperti buaya, dan ekor yang keras. Varanus salvator merupakan nama lain dari biawak air tawar. Biawak dapat ditemukan hampir di penjuru Asia, di kota ataupun di pedesaan. Selama di daerah tersebut masih terdapat aliran sungai atau rawa-rawa, maka bukan tidak mungkin di sana menjadi habitatnya. Sebagian besar orang ada yang menyebutnya water monitor. Penamaan tersebut mungkin karena biawak ini hidupnya lebih banyak dihabiskan di dalam air daripada di darat. Biawak air ini merupakan biawak yang tahan dalam kondisi cuaca seperti apapun. Panas, kering, hujan, atau apapun dia bisa tahan. Dan ini merupakan hewan yang benar-benar hebat ya, kuat. Lihat ini. Selain biawak, hewan ini juga biasa disebut kadal monitor. Lihat ini, ekornya akan melecut jika saya seperti itu. Saya akan coba goda lagi, ekornya akan melecut lagi nih. Seperti itu. Lihat, hewan ini sangat agresif. Dan di balik penampilannya yang ditutupi kulit yang keras, biawak memiliki sifat unik. Reptil yang satu ini merupakan reptil yang sangat cantik. Oke. Biasanya kalau misalkan perlawanannya udah nggak ada lagi ya cara dia ngelawan, dia akan berpura-pura mati. Dan lihat kalau udah ketangkep dia pura-pura lemes kayak gini. Nah, coba lihat. Di bagian anusnya ini ada sesuatu yang menonjol keluar. Dan ini merupakan kelaminnya. Biawak ini adalah jenis biawak jantan, jenis kelaminnya jantan. Dan lihat bagian bawah tubuhnya ini. Bagian bawah tubuhnya ini berbentuk sisik-sisik tebal yang melindungi bagian dalam tubuhnya. Biawak ini adalah jenis kadal. Dan semua jenis kadal itu tidak memiliki daun telinga. Lihat di sini hanya ada gedang telinganya saja yang menonjol ke bagian luar. Binatang ini bisa mendengar suara dan bisa melihat dengan jelas. Berbeda dengan ular yang tidak bisa mengedipkan matanya, biawak ini bisa mengedipkan matanya seperti ini. Biawak juga memiliki lidah bercabang seperti ular. Fungsi lidah itu untuk mendeteksi mangsanya. Wow, lihat ini. Ukurannya sekitar 1 meteran dan ini merupakan biawak yang cukup besar. Oke kawan, sana. Oke pergi. Ayo. Jangan berpura-pura mati. Ayo pergi sana. Ayo. Biawak ini masih sedikit kaget ya. Oke, gak apa-apa. Panji akan tinggalin binatang ini di sini aja. Karena berbeda sama ular yang tadi saya tangkap pertama, biawak ini nggak berbahaya buat manusia. Karena kalau dia ketemu sama orang, biasanya dia langsung lari. Dan larinya itu cepet banget. Biawak merupakan satwa yang pintar untuk meloloskan diri. Nah, sekarang saya akan coba jalan lagi ke tempat lain untuk mencari satwa-satwa yang emang hidup di sekitar sini. Trekking saya di kawasan Bumiaji masih berlanjut. Setelah bertemu dengan ular lanang sapi dan biawak air,
saya masih berharap bertemu dengan reptil lainnya yang umumnya tinggal di kawasan ini. Cuaca mendung tak juga beranjak pergi dan masih mengepung kawasan batu. Suasana dingin semakin terasa menusuk kulit. Namun cuaca seperti ini tak menyurutkan niat saya untuk terus mencari reptil. Wah, hari ini cuacanya kurang bagus ya. Selalu mendung dan hujan. Kayaknya sementara Panji istirahat dulu di sini. Ini dulunya mungkin adalah daerah pesawahan. Cuma karena memang debit air sangat banyak, jadi diganti nih tanamannya, bukan padi. Tanamannya itu sekarang diganti pakai selada. Ini sejenis tanaman lalapan kayak gitu dan enak banget kalau misalkan dicocol sama sambal. Wah, aduh. Dari sini saya bisa melihat landscape Kota Batu dan Gunung Panderman. Tuh, sebelah sana keren banget. Ini dia nih. Untung aja kelihatan. Tempat-tempat kayak gini selain bisa jadi habitat biawak, ular merupakan satwa yang sangat gampang untuk ditemukan. Karena memang hewan ini merupakan hewan yang aktif dan menjelajah ya. Biasanya daerah-daerah seperti ini, apalagi daerah berair seperti ini, merupakan daerah yang menjadi tempat favorit berburunya ular kobra. Santai kawan, tenang aja tenang. Ini adalah jenis kobra penyembur dari Jawa Timur. Ular ini lebih kelihatan cantik ya. Ular ini memiliki racun neurotoksin hemotoksin yang sangat mematikan. Bila sampai racunnya masuk ke dalam tubuh ataupun racunnya masuk ke mata, itu akan bahaya banget, fatal. Ular ini selain mematuk, kobra juga bisa menyemburkan racunnya ke arah mata lawan. Dan ular ini memiliki desisan keras dari napasnya. Lihat. Dia berbalik lagi, dia nyembur langsung. Tenang kawan. Ular yang sangat aktif, luar biasa. Ular ini agresif banget. Habitat kobra ini menyebar mulai dari Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo hingga Alor. Kemungkinan juga di pulau-pulau sekitarnya. Nah, lihat ini. Dia selalu membuka tedungnya seperti itu. Itu artinya ular ini selalu siaga dan siap kapan saja untuk mematuk. Ini adalah kobra yang umurnya udah sekitar 2-3 tahun. Dan kobra ini sudah dewasa, siap untuk berkembang biak. Nah, sekarang adalah bulan atau musimnya kawin bagi para ular. Dan setelah kawin, ular-ular akan menaruh telurnya di dalam lubang tanah ataupun di bekas-bekas kayu lapuk untuk menyimpan telurnya lalu menunggu sampai telurnya menetas. Dan nanti akhir tahun biasanya telur-telur ular itu akan menetas dan kemudian tempat ini akan dipenuhi oleh anak-anak ular yang sangat lucu-lucu tentunya. Tapi sangat berbahaya. Tentunya Anda kalau misalkan berjalan-jalan di tempat kayak gini tetap harus hati-hati. Membawa tongkat dan sepatu yang agak tinggi ya. Khawatirnya bisa kapan aja nginjek ular dan ular itu bisa matuk. Jadi harus safety lah, selalu safety dan harus selalu siaga.